Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini yaitu kepercayaan dan pembelaan Tuhan di tengah ketidakadilan. Kepercayaan dan pembelaan Tuhan di tengah ketidakadilan. Mazmur pasal 7 adalah sebuah mazmur pengaduan yang ditulis oleh Raja Daud ketika ia diancam oleh musuh-musuhnya. Dalam konteks sejarah, Daud sering kali dikhianati dan diserang oleh orang-orang yang tidak adil. Dalam mazmur ini, Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai pembela yang adil, sekaligus mengekspresikan ketidakadilan yang dia hadapi. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa ketika kita menghadapi tuduhan dan penganiayaan, kita dapat mencari perlindungan di dalam Tuhan. Dalam ayat-ayat awal, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Daud meminta perlindungan Tuhan dari orang-orang yang mengejarnya, menggambarkan rasa takut dan ketidakberdayaan Raja Daud. Ia mengajak Tuhan untuk menilai dan membela dirinya dengan adil.
Selanjutnya Daud mengklaim ketidakbersalahannya di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, menunjukkan bahwa ia tidak layak menerima serangan tersebut dan memohon agar Tuhan tidak membiarkan keadilan diinjak-injak. Di bagian akhir ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-18, Daud percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ia menggambarkan bagaimana Tuhan akan menegakkan keadilan dan menanggapi musuh-musuhnya. Dengan keyakinan Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menghakimi orang jahat dan memelihara orang yang benar. Penyampaian tentang sifat Tuhan yang adil menegaskan harapan Raja Daud bahwa keadilan akan terwujud pada akhirnya. Sebuah iman, keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat belajar. Yang pertama, keberanian menghadapi ketidakadilan. Raja Daud menunjukkan pentingnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan ketika kita mengalami ketidakadilan. Kita tidak perlu merasa sendiri dalam perjuangan kita, karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup. Yang kedua, kepercayaan pada keadilan Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang tampaknya tidak adil, kita diajarkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan akan membela orang yang benar. Oleh karena itu, hendaklah kita berjalan pada kebenaran sehingga Tuhan ada di pihak kita. Yang ketiga, pentingnya integritas. Di sini Daud menekankan ketidakbersalahannya sebagai dasar permohonannya. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kesucian, sehingga kita dapat percaya pada perlindungan Tuhan. Integritas adalah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, yaitu pengharapan dalam penghakiman Tuhan. Dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menghakimi dengan adil, kita diajak untuk bersandar pada pengharapan, bukan pada kebencian atas balas dendam. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 7 ini mengajak kita untuk memahami bahwa dalam menghadapi tuduhan dan ketidakadilan, kita memiliki hakim yang adil di sisi kita. Seperti Daud, kita dapat mengandalkan Tuhan sebagai pelindung dan pembela. Dalam setiap perjuangan, marilah kita tetap percaya bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan dan kita akan diingat sebagai orang-orang yang benar. Dalam doa dan iman, mari kita serahkan segala ketidakadilan kepadanya, karena Tuhan selalu mendengar dan melihat setiap permasalahan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang engkau alami pada saat ini, apapun yang kita alami pada saat ini, serahkan segala khawatir kita, segala keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menolong kita. Kepercayaan dan pembelaan Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan itu sungguh diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.